Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kelvin Simon Valentinus Manik. Aku dari program studi S1 Teknik Kimia dengan NIM 121240020 dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, jadi beberapa waktu terakhir aku sering banget mikirin tentang sesuatu yang mungkin terdengar serius banget nih, tapi sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yap, greenhouse gases atau biasa kita sering dengar atau dengan singkatan GHG. Topik ini tuh sering banget muncul di media sosial, di berita, atau bahkan sekedar obrolan di kampus. Tapi jujur sebenarnya kadang itu rasanya kayak wow, ini tuh sebenarnya complicated banget gak sih? Nah, hari ini aku pengen ngobrolin tentang apa sih sebenarnya GHG atau greenhouse gases, kenapa banyak dibicarain, dan apa dampaknya bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Greenhouse gases adalah sederhananya adalah gas-gas yang membuat bumi kita itu kayak rumah kaca. Mereka menyerap panas matahari, tapi panas itu nggak dilepas lagi. Jadi mereka bakal kejebak di atmosfer. Ada CO2, metana, NO2, dan lain-lain ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari ini, CO2 itu biasa dihasilkan atau diproduksi itu dari kendaraan-kendaraan bermotor yang memiliki bahan bakar berupa bahan bakar fosil seperti bensin, atau juga dari industri-industri yang akan memproduksi sesuatu tetapi menggunakan batu bara atau gas alam. Kalau kalian perhatiin, isu GHG atau greenhouse gases ini nggak sekedar muncul di kelas isu lingkungan hidup saja. Di berita internasional, greenhouse gases selalu jadi bahan diskusi forum besar kayak COP, Paris Agreement, dan seterusnya. Bahkan kalau kita scroll TikTok, sering banget ketemu konten tentang eco-living, climate change, atau bahkan soal climate anxiety yang sebenarnya ujung-ujungnya nyambung juga ke isu atau fenomena GHG atau greenhouse gases ini. Jadi ini memang sudah menjadi percakapan global. Nah, kita balik ke penyebabnya. Kenapa greenhouse gases naik? Jawabannya simple. Aktivitas manusia. Industri, transportasi, pertanian intensif, deforestasi, bahkan sampah makanan kita itu semua kontribusi ke greenhouse gases. Transportasi nyumbang emisi karena bahan bakar, industri besar nggak pakai bahan atau energi yang terbarukan, peternakan sapi, ternyata juga ngeluarin gas metana yang cukup besar, yang bisa berakibat juga untuk merusak atmosfer dengan membuat atau memproduksi gas-gas yang nantinya akan berupa greenhouse gases. Jadi ini bukan soal mobil versus motor listrik, tapi sistem yang besar banget yang terhubung satu sama lain. Kalau ditanya, apa sih yang langsung kena dampaknya? Jawaban yang paling gampang, kutub utara dan kutub selatan. Es yang mencair, ekosistem yang terganggu, beruang kutub kehilangan habitat. Samudra juga kena, karena suhu yang naik menyebabkan bleaching di terumbu karang, udara makin gak sehat di kota-kota besar, daratan kena kekeringan, atau bahkan banjir ekstrim. Jadi efek dominonya ini nyata banget, bukan sekedar grafik laporan semata. Kalau dengar kata greenhouse gases atau efek rumah kaca, biasanya yang langsung kepikiran itu, oh pemanasan global, oh suhu makin meningkat, oh sinar UV makin kuat. Oke, itu benar, tapi sebenarnya spektrumnya itu lebih luas. Kesehatan, penyakit pernapasan karena kualitas udara yang buruk, atau penyebaran penyakit karena iklim yang berubah. Lalu juga WHO menyebutkan bahwa antara tahun 2030 dan tahun 2050 diperkirakan sebanyak 250.000 kematian tambahan per tahun akibat malnutrisi, malaria, diare, dan stres panas. Biaya kerugian langsung terhadap kesehatan diperkirakan mencapai 2-4 miliar dolar per tahun pada tahun 2030. Di infrastruktur, banjir ekstrim bikin jalanan dan bangunan makin rusak. Di Australia, laporan risiko iklim internal menunjukkan potensi gangguan serius terhadap infrastruktur di Australia dan juga ekonominya, seperti pemadaman listrik, gangguan transportasi, ketidakstabilan ekonomi. Kerugian akibat cuaca ekstrim ini di awal tahun 2025 di Australia itu saja sudah mencapai 2,2 miliar dolar. Lalu ada di ekonomi, biaya pangan jadi naik, harga nggak stabil, biaya kesehatan juga makin naik. Ya jadi climate change ini secara menyeluruh menyebabkan badai yang lebih sering, musim yang makin gak jelas, ketidakpastian yang bikin hidup manusia lebih rentan. Jadi GHG ini bukan sekedar isu lingkungan, tapi isu keberlangsungan hidup kita juga.
Kalau tadi kita ngomongin masalahnya, sekarang mari kita bahas apa sih yang bisa jadi solusi. Karena kalau enggak, rasanya kayak hopeless banget. Pertama, kita harus jujur. Solusi itu nggak instan, nggak ada tombol reset buat bumi. Tapi ada beberapa hal nyata yang bisa dilakuin. Yang pertama dari diri sendiri dan masyarakat. Perubahan kecil kalau dilakukan secara massal itu efeknya besar banget. Contoh, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat listrik, menggunakan transportasi umum, atau pilih produk lokal yang rantai pasoknya lebih pendek. Kadang kan kita mikir, satu botol plastik doang, apa sih efeknya? Tapi kalau satu botol itu dikalikan dengan miliaran orang, itu gede banget. Lalu dari transisi energi bahan bakar fosil menjadi bahan energi terbarukan. Ini kunci utama. Kita tahu batu bara dan minyak bumi itu menjadi penyumbang terbesar emisi di bumi. Sementara energi terbarukan risetnya itu udah banyak banget. Dari tenaga surya, tenaga angin, atau bahkan biofuel. Tantangannya tinggal di political will dan investasi. Negara-negara ini harus banget dorong transisi, bukan cuman janji di kertas. Lalu tentang realisasi riset ilmiah. Peneliti di seluruh dunia udah nemuin banyak banget solusi keren. Misalnya panel surya dengan efisiensi tinggi, penyimpanan energi lewat lithium, sampai teknologi carbon capture yang nyerap CO2 langsung dari udara. Kalau riset ini benar-benar diterapin di seluruh dunia secara luas, emisi global bisa turun drastis. Nah, di sini aku ada contoh jurnal riset khususnya dalam bidang energi terbarukan. Judulnya Feasibility of Renewable Energy for Power Generation at the South Pole. Studi ini melakukan analisis cost benefit untuk sistem energi hibrida, menggabungkan panel surya, turbin angin, dan penyimpanan lithium ion di lokasi remote seperti Kutub Selatan. Nah, hasilnya ini sistem hibrid akan mengurangi penggunaan diesel hingga 95%, memangkas carbon footprint sebesar 1.200 ton CO2 per tahun, dan menghasilkan penghasilan bersih sebesar 50 juta US dollar dalam jangka 15 tahun dengan masa balik modal sebesar 2 tahun. Studi ini tuh ideal sebagai contoh konkret how renewable energy systems benar-benar bisa memberi dampak besar, terutama dalam perubahan iklim dan pengurangan emisi. Lalu dalam hal kebijakan besar, di level global, Paris Agreement sama COP itu bukan cuma sekedar acara seremonial. Itu adalah kesepakatan nyata yang harus ditindaklanjuti. Pemerintah punya peran vital, bikin regulasi yang mendorong industri menjadi lebih hijau, kasih insentif buat inovasi energi terbarukan, dan tegas sama perusahaan yang masih boros emisi. Nah, kalau semuanya itu dilakukan bareng-bareng, angka emisi bisa ditekan. Dan bukan berarti bumi bisa langsung sembuh dalam waktu semalam. Tapi setidaknya kita bisa ngerem laju kerusakan. Ozon bisa lebih terlindungi dan efek greenhouse gases bisa berkurang. Dan bumi punya waktu untuk recover. Jadi kalau dipikir-pikir, GHG ini bukan sekedar istilah yang rumit, yang bisa cuma dibicarain aktivis dan ilmuwan. Ini tentang kehidupan sehari-hari kita, tentang udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan menurut aku, awareness itu adalah langkah pertama. Setelah paham, kita baru bisa ambil tindakan sekecil apapun. Jadi gimana menurut kalian, hal kecil apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng untuk mengurangi emisi gas atau greenhouse gases? Let's share di kolom komentar, aku pengen banget baca perspektif kalian. Terima kasih yang udah join di video aku hari ini, terima kasih sudah menonton, dan semoga teman-teman dan aku dan kita semua bisa berdampak untuk lingkungan dengan hal-hal kecil yang kita lakuin bareng-bareng untuk mengurangi efek dari greenhouse gases ini. See you on next video.